Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudari dimanapun berada. Saya harap pada hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Pada hari ini saya akan membagikan sedikit firman yang bertemakan menguasai lidah. Bapak Ibu yang terkasih, saya rindu kita semua boleh membuka di dalam Yakobus 3 ayatnya yang kedua sampai yang ke-6. Yakobus 3 ayatnya yang kedua sampai yang ke-6. Mari kita boleh membaca bersama-sama. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat yang kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Haleluya. Suatu firman yang begitu luar biasa yang saya baca pada hari ini, yang akan saya bagikan adalah tentang menguasai lidah. Bapak Ibu, ketika kita bangun pagi hari, ketika kita akan memulai aktivitas kita, apa yang pertama kita lakukan? Mungkin hal pertama yang kita lakukan adalah ketika kita duduk, kita memejamkan mata kita dan kita mulai memuji, mulai menyembah Tuhan dan menaikkan setiap topik-topik doa kita. Itu adalah hal pertama yang kita lakukan pada pagi hari dengan mulut kita, dengan lidah kita. Ketika kita bangun, ketika kita mengawali hari kita, kita memulainya dengan memuji Tuhan. Kita memulainya dengan meninggikan nama Tuhan. Kita mulai mengagungkan kebesaran Dia. Kita mengucap syukur dengan apa yang kita sudah lewati sepanjang malam. Dan pagi hari itu kita mengucap syukur, kita menaikkan setiap rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Dengan mulut ini kita mulai memuji Tuhan, mulai menyembah Dia, mulai meninggikan Dia. Dan kita menaikkan setiap topik-topik doa kita. Dan dengan mulut yang sama, kita akan memulai aktivitas kita dari pagi hingga larut malam. Begitu banyak aktivitas yang kita lakukan. Ada yang pergi ke sekolah, ada yang pergi ke kantor, dan juga ada yang melakukan banyak aktivitas di dalam rumah. Kita bertemu dengan banyak orang di sekeliling kita, bahkan di dalam rumah kita sendiri pun ada beberapa orang di sekeliling kita, ada beberapa orang di sekitar kita. Menguasai lidah harus dimulai dari dalam rumah. Menguasai lidah kita, menguasai perkataan kita, menguasai mulut kita, harus kita mulai dari dalam rumah. Menguasai lidah bagi suami-suami, bagi kepala, imam dalam keluarga. Bagaimana sikap seorang suami dengan mulutnya, dengan setiap perkataannya ketika dia bangun pada pagi hari. Apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan dengan setiap perkataannya. Ketika dia mulai bangun pagi hari, dia mulai menaikkan setiap doa, dia mulai menaikkan setiap pujian penyembahannya kepada Tuhan, dia mulai menaikkan setiap doa-doanya kepada Tuhan. Setelah itu apa yang akan dia lakukan? Dengan perkataannya, dengan setiap yang keluar dari mulutnya, baiklah atau biarlah dia mulai memuji istrinya, mulai memberikan motivasi, mulai memberikan semangat, mulai memberikan dorongan kepada sang istri. Karena istri adalah penolong bagi dia. Perkataan yang keluar dari mulut suami kita
biarlah itu perkataan yang menguatkan, yang memberikan energi kepada setiap pasangannya, yang memberikan energi kepada setiap istrinya. Mungkin perkataan yang gak perlu yang bermegah, perkataan yang kalimat yang sederhana, yang mungkin dia katakan kepada istrinya, wow, kau kelihatan luar biasa pagi ini, kau kelihatan cantik hari ini, kau kelihatan begitu luar biasa, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan aku istri yang luar biasa. Dengan kalimat yang sederhana, dengan ucapan yang sederhana. Apakah engkau tahu, apakah engkau suami-suami engkau menyadari itu adalah suatu energi yang luar biasa yang dimiliki oleh sang istri untuk dia memulai aktivitasnya dari pagi hari sampai malam. Begitu banyak yang dia lakukan di sepanjang hari di dalam rumah. Jika ada kalimat yang memotivasi, kalimat yang begitu luar biasa yang dia dengar di telinganya, itu merupakan suatu energi yang luar biasa. Hai suami-suami, baiklah kita memulai perkataan kita memulai menguasai lidah kita, mulai dari dalam rumah. Pertama adalah suami, ketika dia memberikan perkataan yang memuji, perkataan yang positif, perkataan yang memotivasi, yang memberikan energi kepada istrinya. Begitu pula sebaliknya, istri kepada suami. Perkataan seperti apa yang harus kau katakan? Kalimat seperti apa yang harus kau katakan untuk membangun dia, untuk memotivasi dia, untuk menguatkan dia, untuk memberikan energi kepada dia untuk sepanjang hari, untuk semua aktivitas yang akan dia lakukan. Itu tergantung dengan kalimat kita, tergantung dengan ucapan kita, apa yang kita ucapkan. Kepada anak-anak, bagaimana orang tua seharusnya berkata-kata kepada seorang anak? Berkata-kata yang menegur, yang mengingatkan, atau berkata-kata yang menasehati, tetapi tidak menimbulkan rasa kepahitan dalam hati mereka, tidak menimbulkan amarah dalam hati mereka. Bagaimana kita harus menguasai lidah kita, bagaimana kita harus berkata-kata dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dan dengan anggota keluarga yang lainnya di dalam rumah. Bagaimana kita harus menguasai mereka, menguasai kata-kata kita, menguasai lidah kita dengan perkataan kita. Banyak perkataan ataupun banyak kalimat yang kita keluarkan yang bisa melukai hati orang, yang bisa mengecewakan, bahkan yang menimbulkan kepahitan, menimbulkan kekecewaan, menimbulkan rasa marah, menimbulkan emosi yang tidak stabil. Tetapi dengan mulut yang sama, dengan perkataan yang sama, dengan bibir yang sama, kita bisa mengatakan kalimat yang memotivasi, kalimat yang membangun, kalimat yang memuji, kalimat yang menyenangkan hati. Ketika saya mulai menulis beberapa hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh mulut kita dan beberapa hal yang positif, saya mungkin lebih mudah menemukan hal-hal yang negatif. Lebih banyak yang bisa saya tulis daripada hal-hal yang positif. Kenapa? Karena manusiawi kita, mungkin kita sering kali melakukan kesalahan. Kita sering kali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dengan mulut kita, dengan perkataan kita. Bagaimana kita bisa menguasai emosi kita, bagaimana kita bisa menguasai lidah kita tanpa harus menyakiti hati orang lain. Begitu banyak hal-hal negatif yang dilakukan mulut kita yang melukai orang lain. Yang pertama adalah berkata kasar, berkata sesuka hati. Apa yang kita pikirkan langsung itu yang kita ucapkan, apa yang ada di benak kita langsung itu yang kita keluarkan. Tetapi apakah kita tahu, apakah perkataan yang kita keluarkan, apakah kalimat yang kita keluarkan itu menyenangkan hati orang lain, membangun hati orang lain, ataukah sebaliknya? Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, terlebih jika itu perkataan yang kasar, itu bisa melukai hati seseorang. Mungkin dalam hitungan detik, hitungan menit, hitungan hari, kita bisa katakan, maaf, aku melukai hatimu, maaf tadi aku berkata kasar. Tetapi apakah kita tahu bahwa luka itu membutuhkan banyak waktu untuk sembuh? Ketika kita mengatakan hal yang kasar, kita mengatakan hal yang tidak baik kepada seseorang yang melukai perasaannya, mungkin dengan sebentar kita bisa katakan maaf, tetapi luka itu tidak sebentar itu saja dia sembuh.
dia membutuhkan waktu. Itu sebabnya kita perlu menguasai perkataan kita. Sebelum apa yang harus kita katakan, kita harus memikirkannya terlebih dahulu. Yang kedua, merendahkan orang lain. Perkataan yang kasar yang pertama. Yang kedua, merendahkan orang lain tanpa kita sadari, tanpa sengaja atau tidak sengaja. Mungkin perkataan kita merendahkan orang lain. Kita merendahkan kemampuan dia, kita merendahkan apa yang dia punya, dan kita membanggakan apa yang kita miliki. Kita membanggakan apa yang kita punya tanpa kita sadari. Saudara, itu melukai perasaan orang lain. Yang ketiga, berdusta atau berbohong. Hal ini adalah sesuatu yang paling menyakiti orang lain, sesuatu negatif yang bisa kita lakukan dari mulut kita, yang bisa melukai orang lain. Ketika kita mulai berbohong, ketika kita mulai berdusta dengan setiap ucapan kita, tanpa kita sadari, itu bisa menyakiti hati orang lain. Di dalam Amsal yang ke-10 ayat yang ke-32 dikatakan, bibir yang benar tahu hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Saya ulangi, bibir yang benar tahu hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Bapak Ibu, tanpa kita sadari dalam kegiatan kita sehari-hari, segala aktivitas yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan, mungkin kita tidak, tanpa kita sadari kita berbohong, atau mungkin dengan sengaja kita melakukannya. Kita berbohong, kita berdusta. Tapi apakah kita tahu kalau itu menyakiti hati seseorang? Ketika kita berbohong kepada seseorang, kita berdusta kepada dia, dan pada satu hari orang tersebut menangkap atau mengetahui kalau kita sudah berbohong kepada dia, betapa itu sangat melukai hatinya, betapa itu sangat memberikan kekecewaan kepada dia. Bapak Ibu, mungkin kau merasa engkau berbohong kepada hal-hal yang kecil. Aku hanya berbohong supaya anakku baik, aku hanya berbohong supaya dia baik, atau apapun alasannya. Berbohong, berdusta, melukai hati orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Dengan jelas firman Tuhan katakan dalam Amsal 10 ayat yang 32, bibir yang benar tahu hal yang menyenangkan. Bibir yang benar, dia tahu bagaimana untuk dia harus berbicara dengan jujur. Bibir yang benar, dia tahu bagaimana dia harus tahu untuk menyenangkan hati orang lain. Bibir yang benar tahu hal yang menyenangkan hati orang lain. Terkadang setiap perkataan yang kita keluarkan hanya melukai perasaan orang lain. Setiap kalimat yang kita keluarkan hanya menyimpan duka orang lain, hanya meninggalkan duka untuk orang lain. Setiap kalimat yang kita keluarkan hanya meninggalkan emosi, amarah kepada orang lain. Mari kita kuasai lidah kita, mari kita kekang lidah kita, mari kita jinakkan lidah kita. Jadi jangan apa yang engkau pikirkan itu langsung yang kita keluarkan. Terkadang kita harus mengerem, kita harus mengontrol. Apakah yang aku keluarkan ini, apakah kalimat yang aku keluarkan ini kalimat yang harus aku keluarkan? Apakah kalimat yang harus aku katakan ini adalah benar-benar yang harus aku katakan? Apakah kalimat yang harus aku katakan kepada orang lain, apakah kalimat itu bisa membangun orang tersebut atau melukai perasaan dia? Yang pertama tadi saya katakan berkata kasar, kedua merendahkan orang lain, ketiga berdusta atau berbohong, yang keempat adalah memfitnah atau menuduh orang lain. Terkadang kita lebih suka menyalahkan orang lain dengan kalimat kita. Kita lebih suka cepat untuk menyalahkan orang lain daripada kita menyalahkan diri sendiri. Dengan mulut kita, dengan kalimat kita, kita cepat menuduh orang lain supaya kesalahan kita tidak kelihatan. Yang terakhir adalah mengkutuk. Di dalam Roma ayatnya yang 12, Roma 12 ayat yang ke-14 dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan jangan mengutuk. Saya ulangi, di dalam Roma 12 ayat yang ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan jangan mengutuk. Satu ayat firman yang
luar biasa yang mungkin simple, sederhana, tapi sulit untuk kita lakukan. Bagaimana dia katakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah siapa yang menyakiti kamu, berkatilah siapa yang mengecewakan kamu, berkatilah siapa yang senantiasa membuat engkau marah. Berkatilah orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu senantiasa ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita. Tapi firman Tuhan katakan, berkatilah dan jangan mengutuk. Hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh mulut kita atau yang bisa membangun orang lain. Yang pertama adalah memuji seseorang dengan tanda kutip dari hati yang tulus. Memuji seseorang dengan tanda kutip dari hati yang tulus. Terkadang kita memuji orang lain, kita katakan, "Hai sis, engkau kelihatan sangat cantik hari ini. Hai brother, hai bro, hai bang, ih ganteng kali hari ini. Ih cantik sekali kau hari ini, ih keren." Tetapi engkau mengatakannya bukan dengan hati yang tulus. Engkau mengeluarkannya hanya untuk supaya dia senang dengan apa yang kau katakan. Tetapi jauh dalam hatimu, apa yang kau katakan itu bertolak belakang dari apa yang timbul dari hatimu. Biarlah engkau memuji, setiap kalimat yang keluar dari mulutmu itu memuji orang lain. Tapi biarlah ketika engkau memuji orang lain, itu keluar dari hati yang tulus. Ketika kita mulai memuji seseorang dengan apa yang sudah dia buat, dengan apa yang sudah dia lakukan, kalau memang dia pantas dan layak untuk dipuji, Bapak Ibu, engkau harus memuji dia. Terima kasih Pak Ibu, karena kalian sudah melakukan ini untuk saya. Terima kasih, kalau tidak ada Bapak atau Ibu, saya gak tahu bagaimana. Mari kita memuji orang lain dari hati yang tulus. Tapi jika kita tidak bisa memuji dengan hati yang tulus, lebih baik kita mengontrol perkataan kita, lebih baik kita menutup mulut kita dan kita berdiam diri. Yang kedua, memberi nasihat. Memberi nasihat. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang ketika dia melihat apa yang kita lakukan, dengan apa yang kegiatan yang kita buat, kita tidak tahu nasihat seperti apa yang diberikan kepada kita. Apakah itu memang tulus dari hati dia, atau nasihat yang memang hanya supaya itu untuk menjatuhkan kita. Tapi biarlah kita jangan menjadi orang-orang yang seperti itu. Biarlah ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, ketika kita melihat ada yang melakukan kesalahan atau ketika mereka dalam masalah, baiklah kita mendekati mereka dan kita memberikan nasihat kita dengan kalimat yang positif, memberikan nasihat yang bisa membangun, memberikan nasihat yang bisa mengeluarkan mereka dari masalah mereka dan bukan sebaliknya. Jangan memberikan nasihat yang bisa menjerumuskan mereka atau menjatuhkan mereka jauh lebih dalam masalah mereka. Berhati-hatilah dengan kalimat yang kita pakai, berhati-hatilah dengan kalimat yang kita gunakan sehari-hari, Bapak Ibu. Yang ketiga, memberi semangat atau dorongan ataupun motivasi. Ayo Lina, kamu bisa. Ayo Lina, ayo Ruth, ayo Dennis, ayo siapapun temanmu itu, kamu bisa. Kamu bisa lakukan itu. Kamu hanya perlu lebih banyak belajar. Kalimat-kalimat seperti itu harus lebih sering kita katakan kepada orang lain. Mungkin kita melihat kemampuan dia kurang, tetapi kita melihat jika dia belajar, dia bisa. Itu sebabnya kita harus memotivasi. Ayo Bella, ayo Siska, kamu bisa loh. Kamu bisa buat itu. Kamu harus lebih banyak belajar. Aku tahu kamu bisa. Perkataan-perkataan yang seperti itu, yang memotivasi, yang memberikan semangat, yang memberikan dorongan, yang memberikan energi. Kalimat seperti itu yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, jelas dalam firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat yang kedua dan seterusnya dikatakan, lidah adalah satu anggota tubuh yang paling kecil, tetapi lidah yang sangat berkuasa. Perkataan kita, kalimat kita, itu yang menentukan kehidupan kita, yang menentukan sikap kita, perbuatan kita, yang menentukan bagaimana orang lain bisa
bersikap kembali kepada kita. Berhati-hatilah dengan setiap kalimat yang kita ucapkan. Berhati-hatilah dengan setiap apa yang keluar dari mulut kita. Jika memang ada sesuatu yang harus kita katakan, kita harus memikirkan itu terlebih dahulu. Apakah itu harus kita katakan atau tidak? Banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dari perkataan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi lebih baik bagi kita untuk berdiam diri daripada kita harus banyak berkata-kata. Kita harus lebih bijaksana lagi dalam berkata-kata. Apakah perkataan kita itu perkataan yang positif, yang menyenangkan hati orang lain, yang membangun, yang memotivasi, yang memberikan energi, atau sebaliknya yang melukai? Jika setiap kali perkataan kita, jika setiap kali kalimat kita mulai menyinggung perasaan orang lain, mulai merendahkan orang lain, dan mulai menjatuhkan orang lain, mari lebih baik kita mengekang mulut kita. Lebih baik kita mengontrol, menguasai lidah